Halo, selamat malam teman-teman, sobat Setena Garden semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terberkati, dan semoga teman-teman semua mendapatkan berkat. Nah, pada kesempatan malam hari ini ya teman-teman, saya akan sharing terkait dengan perawatan aglonema di Setena Garden pada saat musim penghujan. Jadi mungkin banyak teman-teman yang gimana sih untuk perawatan aglonema pada saat musim penghujan. Kan banyak sekali aglonemanya itu terkena air hujan, mungkin juga dengan kekhawatiran akan tumbuh eh, jamur-jamur dan sebagainya, dan medianya terlalu basah. Teman-teman, kalau di Stena Garden, ini untuk tanaman aglonema kami ini terkena hujan ya. Jadi kita aglonemanya ini kehujanan, aglonemanya juga kepanasan kalau pas panas, sehingga memang kita harus mengetahui karakteristik dari masing-masing eh, kebun kita. Nah, kalau teman-teman sudah paham dengan kebun sendiri, maka teman-teman bisa menerapkan apa yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau di tempat saya ini kan kehujanan dan kepanasan, jadi saya pasti harus menggunakan media yang sangat poros, media yang airnya itu mudah untuk berganti. Kalau kita siram langsung eee, turun ke bawah. Jadi tidak ada yang di air itu menggenang di tengah-tengah atau di atas media semacam itu. Nah, saya di musim hujan ini juga justru malah saya kasih tatakan ya, saya kasih tatakan air supaya tanaman-tanaman kami ini seperti lebih segar gitu, lebih segar, lebih tumbuh dengan bagus. Nah, kita lihat ya, tanaman-tanaman kita. Ini teman-teman, saya menggunakan tatakan air di mana airnya itu nih penuh. Jadi tatakan itu saya kasih air. Ada yang saya kasih tatakan, ada yang tidak saya kasih tatakan. Yang saya kasih tatakan ini memang saya program untuk percepatan pertumbuhannya dan juga untuk peranakannya, supaya memang ini pupuknya itu pupuk organik yang kita pakai. Jadi selain pupuk organik ini kita semprotkan seminggu 2 kali, ini saya kasihkan di media air yang berada di tatakan supaya nanti kondisi tanaman kita lebih tumbuh dengan lebih cepat ya. Jadi tidak masalah teman-teman, di musim hujan kita kasih eee, air seperti ini. Nih, kita kasih air seperti ini, kita cukup cukup banyak. Awal-awal mungkin saya juga ragu apakah ini tanaman saya yang saya kasih air ini, apa namanya, akan membusuk atau enggak akarnya. Ternyata enggak teman-teman. Ternyata aglonema saya di tempat saya ini justru tumbuh dengan lebih bagus dan lebih segar. Daunnya pun bisa dilihat teman-teman. Sejak sebelum saya kasih air dengan booster pupuk organik di dalam air sama sebelum. Nah, contohnya kocindol ini. Ini adalah daun sebelum kita kasih tatakan air dengan pupuk organik. Nah, sedangkan yang ini tumbuh setelah dikasih pupuk organik dan direndam air. Dan ini
daun barunya pun juga, eee, tumbuh dengan besar ya teman-teman, kita bisa melihat tumbuh dengan besar dan, bagus. Jadi, eee, ini bisa menepis bahwa, musim hujan itu, eee, jangan terlalu sering menyiram. Nah, saya ini tetap 2 kali sehari maksudnya, 2 hari sekali saya siram ngocor supaya, apa, airnya itu berganti. Jadi memang, ada sesuatu yang perlu kita pahami bersama bahwa, aglonema itu tidak takut air. Nah ini, kocindol saya yang satunya teman-teman, ini juga tumbuh dengan subur, daunnya bagus ya, ini cantik. Semoga, ini bisa menginspirasi teman-teman bahwa, aglonema itu tidak takut air. Dan mungkin selama ini pandangan teman-teman aglonema itu takut air, tidak. Justru air itu menjadi kebutuhan dari tanaman aglonema kita. Karena hampir 80% tanaman aglonema kita itu isinya air. Dia kalau kekurangan air sedikit saja itu sudah apa, layu atau dia, tidak bisa berdiri dengan tegak, teman-teman. Ini juga, tanaman-tanaman saya yang lain, semoga hal ini bisa menginspirasi buat, teman-teman semua. Ini kemarin suksom saya, ini juga saya kasih air, ini sudah tegak nih, ini sudah tegak. Kemarin kan waktu kita habis potong itu kan istilahnya batangnya ini agak lemah, letoy-letoy gitu toh. Nah ini udah kencang, udah bagus. Mungkin, itu yang bisa kita pahami bersama terkait dengan, aglonema itu takut air atau tidak. Jawabannya tidak. Terus apakah kalau direndam dengan air akar akan busuk? Tidak, selama teman-teman menggunakan, media yang poros, media yang, eee, mudah untuk, air berganti. Ini, eee, apa, aglonema golden hope saya mutasi semua menjadi putih-putih dan, eee, tidak ada hijau-hijaunya sama sekali. Ini menyebabkan rentan sekali kalau kepanasan sedikit langsung gosong, teman-teman. Ini langsung gosong, ini contohnya. Ini gosong, ini kering tapi gosong dia karena ini tipis sekali dan kalau kena sinar matahari sebentar itu sudah langsung terbakar. Nah, untuk aglonema saya ini sedang saya program untuk peranakannya supaya cepat beranak. Ini, salah satunya yang sudah mempunyai cukup anakannya dan ini juga Goliat, eee, Goliat hitam, Goliat apa ya, iya Goliat hitam itu juga sudah beranak. Ini juga saya kasih booster pupuk organik di medianya. Ini red twister. Jadi semua, eee, tumbuh dengan subur teman-teman, kita kasih air di dalam tatakan. Jadi, ini pun daun-daun barunya juga
Geotimarica ini juga tumbuh lebih besar. Ini juga kita kasih air, teman-teman. Nih, kita kasih air, ternyata ini bisa mempercepat pertumbuhan eh, tanaman aglonema. Kita kasih pupuk cair yang kita bikin sendiri. Mungkin itu aja sharing-sharing yang bisa saya sampaikan, kondisi-kondisi tanaman saya. Bahkan saya juga masih menanam tanaman-tanaman butterfly. Ini butterfly saya banyak juga. Awalnya cuma punya satu, saya kembang biakan jadi banyak. Bahkan saya potong-potong juga. Mungkin ini nanti pun juga sudah bisa untuk kita perbanyak lagi, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi teman-teman untuk bisa merawat aglonema dengan lebih bersemangat, lebih senang, karena kalau misalnya kita itu senang untuk merawat tanaman aglonema, kita rawat dengan sepenuh hati, itu tanaman kita juga akan tumbuh dengan baik, teman-teman. Bahkan tanaman saya ini saya rawat di malam hari, karena kesempatan saya untuk merawat tanaman itu di malam hari, karena siang kan saya kerja, jadi perawatan semua aglonema ini di malam hari. Setiap pulang kerja saya pasti naik ke sini untuk melihat kondisi tanaman saya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi untuk teman-teman beraktivitas dalam melakukan perawatan aglonema. Terima kasih.